Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my friend, my brother. Alhamdulillah, alamin. Ketemu lagi di channel ini, teman-teman. Oke, teman, kali ini kita akan menyaksikan sidang fikih yang terbaru, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Let's go. Kalau alat bukti yang tadi ahli maksud tidak ada kaitannya dengan tindak pidana semisal pembunuhan, bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi kan sudah saya sampaikan, selama syarat formil dalam artian adalah minimal 2 alat bukti tadi terpenuhi, maka penetapan tersangkanya adalah sah. Kalau menurut ahli tidak menguji kualitas, tapi kuantitas, jumlah. Kalau sudah ada di 2, ya udah. Berarti ahli menilai dari kuantitasnya. Ya. Baik, kalau begitu, terima kasih. Saya akan mencoba lagi bertanya ke ahli. Semoga nyambung kita, hatimu dan hatiku, ahli. Udah, jangan dikomentari. Ahli, saya mau bertanya pada ahli. Ahli tadi mengatakan kalau untuk mentersangkakan orang cukup 2 alat bukti. Nah, bagaimana kalau seandainya orang dituduhkan kasus pencurian? Apakah cukup kita mengambil ijazah, kita mencari keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipercaya? Bagaimana menurut ahli? Pertama yang mulia, untuk menilai kualitasnya bukan formil pra peradilan, tapi kalau pra peradilan ini yang penting dalam penetapan tersangkanya sesuai Perma nomor 4 tahun 2016 tadi, ya, pasal 2 ayat 2 ini, ketika terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka penetapan secara hukum penetapan tersangka adalah sah. Kalau sebaliknya, kalau nggak terpenuhi, maka ditafsirkan secara a contrario sebaliknya. Demikian yang mulia. Bukankah begini ahli? Bukankah seharusnya ada alat barang bukti yang lain yang harus mendukung itu? Kalau begini gampang sekali loh untuk mentersangkakan orang-orang. Setiap ini cari aja ijazahnya, cari aja keterangan saksi-saksi kalau begitu. Gimana menurut ahli? Sependapat nggak seperti itu? Saya tidak sependapat dengan apa yang disimbolkan oleh saudara. Ya, seperti itu jawabannya, tetap seperti itu. Cukup? Satu lagi ya, janji ya. Ini udah ada yang keroncongan soalnya dari sini. Lanjut. Baik, saudara ahli, ini kan menguji aspek formil dari pra peradilan. Sementara diatur juga di Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Nah, di aturan tersebut menyebutkan tentang bukti yang ingin ditanyakan. Kapan bukti tersebut harus diterima atau harus ditemukan atau harus didapatkan oleh penyidik atau aparat penegak hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka? Apakah alat bukti tersebut didapatkan setelah penetapan tersangka atau sebelum penetapan tersangka? Mohon izin yang mulia, tadi saya ditanya berkali-kali mengenai hakikat penyidikan, definisi penyidikan. Hakikat penyidikan itu ada 2 tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah penyidik harus mencari alat bukti dan menemukan alat bukti. Dan dengan minimal 2 alat bukti tadi dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya. Maka tentu alat buktinya ada dulu. Alat buktinya ditemukan dulu. 2 alat bukti temukan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian jawaban saya, mulia. Berarti alat bukti tersebut harus ada dulu, lalu ditetapkan seseorang menjadi tersangka, ya ahli? Ya, 2 alat bukti. Ya. 2 alat bukti dulu baru ditetapkan jadi tersangka. Oke, sekarang kembalikannya, apabila alat bukti tersebut didapatkan setelah seseorang ditetapkan menjadi tersangka, apakah hal tersebut sah menurut hukum atau dilarang menurut hukum? Itu sebenarnya sudah bisa dijawab. Harus 2 alat bukti itu di depan. Depan, Ya, iya. itu ya, Ali. Kalau di belakang tuh ya. Iya, berarti kalau seandainya di belakang itu boleh atau tidak begitu? Ya, tidak boleh lah. Tidak boleh ya? Oke, sepakat ya gitu. Terima kasih yang mulia.
Satu lagi. Ini udah jelas kok Iya. jawaban ahli. Betul, berarti kan tidak boleh ketika ada alat bukti didapatkan setelah ditetapkan tersangka kan gitu. Iya. Satu lagi yang mulia, Ya. saudara ahli tolong jelaskan apa makna pro justisia? Tahu nggak makna pro justisia? Maknanya, bukan artinya, maknanya. Maknanya tahu dia? Apa terkaitnya dengan pra peradilan? Terserah ahli lah. Karena ada, Ahli yang menjawab soal. ya, Mohon izin yang mulia, pro justisia memang tidak ada hubungannya dengan pra peradilan. Objek pra peradilan jelas tadi saya bukan. tegaskan. Jadi ada hubungannya yang mulia. Jadi ini, mohon izin, Ya. mohon yang mulia dibuka bukti P1. Apa mau ditanyakan aja ke ahli Mas? Oke, Ahli. makanya pro justisia ya dalam daftar pencarian orang itu berdasarkan laporan polisi nomor LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring Res CRB Kota. Pertanyaannya apa? Nah, sebentar yang mulia, kita sandingkan dulu. Jadi di dalam pemberitahuan dimulai penyidikan yang diterbitkan tahun 2014, terus surat perintah penangkapan itu berdasarkan laporan polisi nomor LP 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring CRB Kota. Pertanyaannya, ini LP-nya dari dari SIUM, dari Res Narkoba, dari Lantas. Sementara di dalam DPO itu jelas ada Res CRB Kota. Apakah kelalaian tersebut atau kesalahan tersebut atau sejenisnya bisa dibenarkan oleh hukum? Karena pro justisia adalah jelas-jelas menyangkut harkat dan martabat manusia, pembatasan hak asasi manusia. Tadi antara laporan sama jadi penetapan itu beda itu ya. Terkait itu, apakah bisa berpengaruh pada ketidakabsahan penetapan tersangka? Mohon izin yang mulia, yang menetapkan tersangka itu siapa? Penyidik yang mana? Penyidik yang mana? Jadi kita berbicaranya satu rangkaian peristiwa, Pak. Begini. Penetapan DPO itu berdasarkan LP 953 B 8 Romawi 2016 JBR Res CRB Kota. Itu dasar penetapan DPO. Ya, Reskrim Polres Cirebon. Reskrim, bukan narkoba ya, gitu. Tetapi di dalam penetapan tersangka, surat perintah dimulainya penyidikan itu berdasarkan nomornya sama, tapi nggak tahu ini dari Reskrim atau dari narkoba atau dari Lantas, tidak ada kejelasannya. Jadi tidak ada Res Cirebon Kota ini. Mohon izin Ini yang mulia. masalah hak asasi manusia pembatasannya. Gitu. Saya sudah memahami apa yang saudara